bahwa kami memang sebetulnya menginginkan semuanya adanya terjadinya Kongres luar biasa Partai Demokrat. Kami semuanya menganggap bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya AHY itu banyak manipulasi politik, yang berarti pula kita melawan struktur politik partai politik yang didominasi oleh keluarga SBY. Dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat versi AHY itu telah nyata-nyata melanggar undang-undang partai politik, dan oleh karena itu maka dia batal dan dihukum. Jadi terjadi yang namanya oligarki tirani kekuasaan di dalam Partai Demokrat. Anggota fraksi Partai Demokrat baik di pusat maupun di daerah semuanya solid di bawah Ketua Umum AHY. Jadi gerakan ini sangat disayangkan, apalagi KSP Muldoko mendominasi gerakan ini. Lambang negara ada di pundaknya. Meskipun dari segi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta undang-undang partai politik itu menyalahi aturan, tetapi itu merupakan suatu langkah yang mau tidak mau, suatu terobosan yang hanya ingin disampaikan kepada publik bahwa ini loh partai kami. Tirani kayak gini ini, nepotisme kayak begitu tuh karena terlalu banyaknya keluarganya yang menjadi pemimpin-pemimpin di Partai Demokrat seperti ini, hal-hal yang harus dikoreksi, yang harus dilawan. Dan dilawannya dengan cara apa? Dengan KLB yang menunjuk Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, yang berarti menggantikan kepemimpinan AHY yang nepotis. AHY versus Muldoko. Biarkan waktu yang memutuskan. Saya bukan pendukung Demokrat, juga tidak ngefriend dengan AHY. Begitupun dengan Muldoko. Meskipun saat ini berada di barisan Jokowi. Entah kenapa, saya belum bisa mendukungnya ya. Sejauh ini belum punya alasan untuk ngefans dengan Muldoko. Dalam isu kudeta pimpinan Demokrat, saya memilih tidak memihak kedua-duanya. Lebih memilih waktu yang akan berbicara. Dalam politik, apapun yang bisa terjadi. Hal-hal yang awalnya dianggap mustahil bisa menjadi kenyataan. Kawan bisa menjadi lawan dalam sekejap. Tidak ada persahabatan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Benar-benar ngeri menjalani kehidupan di dunia politik. Isu kudeta pimpinan Demokrat bisa jadi benar, bisa jadi salah. Muldoko bisa jadi memang hendak mengaku, yaitu mengkudeta AHY, bisa juga tidak. Namun peluang ke arah sana tetap saja ada. AHY sedang dalam posisi sulit. Menjadi putra mahkota ternyata tidak menjamin kader Demokrat itu seluruhnya loyal. Justru dengan AHY terlalu cepat menjadi ketua umum Demokrat, membuat kader yang sudah berjuang lama di Demokrat menjadi kecewa. Suara Demokrat pun semakin menurun drastis. Posisi Demokrat yang saat ini memilih tidak menjadi oposisi juga tidak bergabung dengan penguasa juga menyulitkan. Demokrat tidak lagi punya bargaining position yang menarik. Jabatan tidak ada, uang mengalir pun tidak ada. Ibarat perusahaan, AHY adalah anak pendiri perusahaan yang belum mempunyai kompetensi untuk meneruskan kiprah ayahnya sebagai pimpinan perusahaan. Karena belum punya kompetensi yang baik, maka AHY tidak becus dalam memimpin sehingga mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini tentu membuat para pegawai yang sudah bekerja lama merasa kecewa. Ya, bisa dikatakan Demokrat di bawah AHY ibarat perusahaan yang hendak bangkrut, yang suatu saat bisa diakuisisi oleh orang lain yang punya modal besar untuk mengembalikan kejayaan Demokrat. SBY nampaknya juga sudah tidak berdaya ya. Wibawanya sudah turun di mata kader. Mungkin blunder menjadikan AHY Ketua Umum Demokrat membuat sebagian kader kecewa. Menarik untuk ditunggu. Apakah SBY mampu melindungi AHY dari ancaman kudeta? Muldoko memang lebih punya daya tarik dibandingkan AHY. Saat ini posisinya sedang strategis. Dia punya modal besar untuk mengkudeta AHY. Dia juga punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan mantan petinggi Demokrat seperti yang belum lama ini terjadi. Jika dia mampu melobi petinggi-petinggi Demokrat dengan berbagai janji dan tawarannya menarik, bukan mustahil pada akhirnya para petinggi membelot dari AHY dan lebih memilih Muldoko. Dibanding AHY, Muldoko jelas lebih menjanjikan. Dia adalah mantan jenderal, sedangkan AHY hanyalah mayor. Dia juga punya pengalaman politik yang matang, meskipun tidak bergabung dengan partai. Langgengnya posisi Muldoko selama Jokowi menjadi presiden adalah bukti sahih betapa dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia berada di lingkaran penguasa dan punya akses banyak. Seandainya dia benar hendak mengkudeta AHY,
Dia lebih potensial membawa Demokrat kembali berjaya dibanding AHY. Dan jika itu yang terjadi, mungkin akhirnya Demokrat akan seperti Golkar. Dinasti Cikeas akan lenyap dari Demokrat, seperti halnya dinasti Cendana yang akhirnya lenyap dari Golkar. Kejayaan dinasti Cikeas mungkin hanya akan menjadi cerita sejarah. AHY dan Mas Ibas mungkin akhirnya akan mendirikan partai baru, seperti Tommy Soeharto yang mendirikan Partai Berkarya. Prediksi ini mungkin terlalu jauh ya, namun saya kira peluang ke arah sana tetap ada meskipun kecil. Jika memang nantinya waktu benar-benar memutuskan bahwa Muldoko akhirnya berhasil mengkudeta AHY, saya yang awalnya netral mungkin akan mulai mengambil sikap bagaimanapun. Tindakan kudeta merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mungkin saya akan bersimpati pada AHY dan juga mengancam Muldoko, terkecuali Muldoko adalah kader Demokrat yang sudah lebih lama berproses. Misalnya, dia telah menjadi kader Demokrat sejak partai itu berdiri, ikut membantu memenangkan Demokrat di pemilu 2009. Maka dia memang layak menjadi ketua umum Demokrat. Persoalannya dia itu bukan kader Demokrat, terlalu jahat jika ada orang di luar partai tiba-tiba mengkudeta pimpinan partai. Terlihat begitu licik dan ambisius. Namun, kita tunggu saja. Perseteruan ini kapan selesainya? Biarkan waktu yang akan menjawab. Saat ini, saya lebih memilih untuk tidak memihak siapapun, kecuali jika Jokowi diseret-seret dalam isu ini. Saya akan mencoba untuk memihak beliau.